Sejarah kematian Ratu Thailand Sunanda Kumari Ratana. Kisah dimulai ketika pada suatu pagi, Ratu Sunanda Kumari Ratana yang sedang hamil dan putrinya yang akan pergi menuju istana musim panas. Perjalanan menuju istana yang harus melewati sungai membuat para rombongan ratu dan para pengawal menaiki perahu khusus yang ditarik oleh kapal yang lebih besar, dan kemudian kejadian tragis pun terjadi. Perahu yang dinaiki ratu dan anaknya tenggelam dan membuat sang ratu yang sedang hamil dan putrinya yang belum genap berusia 8 tahun tenggelam. Para pelayan dan pengawal yang ingin menolong sang ratu terhalang aturan yang berlaku turun-temurun di Siam, bahwa rakyat jelata dilarang keras menyentuh anggota keluarga kerajaan dan jika melanggar bisa dihukum mati. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Tonton videonya sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sunanda Kumari Ratana lahir pada tanggal 10 November 1860. Ia merupakan putri Rama IV atau Raja Mongkut dan Ratu Piam dari Kerajaan Siam, atau yang sekarang dikenal sebagai Thailand. Sunanda adalah anak ke-50 dari total 82 anak Raja Mongkut yang mempunyai 35 istri. Sunanda Kumari Ratana adalah Ratu Kerajaan Siam. Ia adalah saudara tiri sekaligus istri pertama dari Raja Siam, Raja Chulalongkorn atau Rama V. Sedangkan dua istri Raja Chulalongkorn lainnya adalah adik kandung perempuan Ratu Sunanda Kumari Ratana, yaitu Ratu Savangvadana dan Ratu Sofaba Bongsi. Selama hidupnya, Raja Chulalongkorn mempunyai sejumlah istri dan selir dengan total 116 wanita. Raja Chulalongkorn adalah raja dari dinasti Changkri yang kelima. Ia dianggap sebagai salah satu raja terbesar Siam. Pada masa kekuasaannya, terjadi modernisasi Siam dengan reformasi sosial. Karena Siam terancam akan ekspansi barat, Raja Chulalongkorn melalui kebijakannya berhasil menyelamatkan Siam dari kolonialisasi. Ia dikenal sebagai pemimpin reformis karena berhasil memperkenalkan beberapa reformasi progresif dalam kerajaannya, seperti menghapus perbudakan di wilayah kekuasaannya. Semua reformasinya dilakukan untuk keselamatan Siam di tengah kolonialisme barat, sehingga Raja Chulalongkorn memperoleh julukan Rapi Maharaj. Suatu hari pada bulan Mei tahun 1880, Ratu Sunanda yang baru berusia 19 tahun sedang dalam perjalanan menuju istana musim panas Bang Pain yang terletak di luar kota Bangkok. Ia yang dalam kondisi hamil pergi bersama putrinya Kanaborn Bejaratana yang belum genap berusia 8 tahun dengan sejumlah pengawal dan iring-iringan pelayan. Untuk mencapai istana Bang Pain, rombongan tersebut harus menyeberangi sungai Chao Phraya, sungai terbesar di Thailand. Sang ratu dan putri dikawal ke kapal khusus yang akan ditarik perahu lain yang ukurannya lebih besar. Namun malang nasib, kapal uap Serawan bertabrakan dengan kapal kerajaan mereka yang ditarik oleh kapal pesiar uap Panmarut. Kemudian kapal kerajaan terbalik dan sang ratu maupun putrinya tercebur ke dalam air. Keduanya berusaha sekuat tenaga agar kepalanya tetap berada di atas permukaan air. Namun akhirnya mereka tenggelam. Cerita atau kisah yang beredar adalah saat itu tidak ada satupun dari rombongan kerajaan yang memberikan pertolongan. Para pelayan dan pengawal hanya berdiri terpaku di tepi sungai saat menyaksikan Ratu Sunanda Kumari Ratana beserta anaknya tenggelam. Para pengawal dan siapapun yang ada di lokasi kejadian terhalang aturan yang berlaku turun-temurun di Siam, bahwa rakyat jelata dilarang keras menyentuh anggota keluarga kerajaan dan jika dilanggar mereka bisa dihukum mati. Bahkan konon rakyat yang hendak menolong sang ratu dicegah oleh para pengawal dan diancam hukuman mati jika berani menyentuh fisik anggota keluarga kerajaan tersebut. Hukuman akan dijatuhkan bagi siapapun yang nekat menyentuh fisik bangsawan saat itu. Menurut beberapa sumber, selain terhalang aturan hukum, niat para pengawal dan pelayan untuk memberi pertolongan juga terhalang mitos. Konon, siapapun yang membantu orang yang tenggelam di sungai akan menghadapi nasib buruk karena ikut campur, berarti menentang roh yang hidup di air. Saat itu, para pelayan dan pengawal hanya bisa mengelurkan tongkat
berbakat dan melempar buah kelapa sebagai pelampung. Namun, ratu yang tidak bisa berenang tidak bisa meraihnya dan akhirnya tenggelam. Dalam insiden tersebut, 3 nyawa melayang sekaligus, yaitu Ratu Sunanda Kumari Ratana, putrinya, dan anak yang sedang dikandungnya. Saat mengetahui insiden tersebut, Raja Chulalongkorn marah besar. Ia pun memerintahkan perwira yang tidak memberikan perintah untuk menolong istri dan anaknya di penjara. Namun, menurut catatan harian Raja, yang terjadi bukan seperti kisah yang beredar. Menurut catatan saat itu, tukang perahu menyelam ke dalam air, menarik ratu dan putrinya dari jaring yang menjerat, dan membawa mereka ke perahu lain. Para penjaga kemudian berusaha menyadarkan mereka, namun sudah terlambat. Mereka sudah tidak bernafas lagi. Tercatat, tidak ada orang lain yang meninggal dalam kecelakaan tersebut selain Ratu Sunanda dan anak-anaknya. Kematian Ratu Sunanda Kumari Ratana menjadi duka mendalam bagi Raja Chulalongkorn, sebab Ratu Sunanda Kumari Ratana adalah istri pertama yang paling Raja sayangi. Raja Chulalongkorn memerintahkan untuk mengadakan upacara pemakaman termegah untuk ratu kesayangannya tersebut. Kemudian, upacara pemakaman besar-besaran dan paling megah dalam sejarah kerajaan digelar. Persiapan pemakaman memakan waktu 10 bulan, dan upacara pemakaman baru dimulai pada tanggal 10 Maret 1881. Jenazah sang ratu dan putri dikeringkan dan disimpan dalam guci emas, sementara kayu-kayu mahal dikumpulkan untuk pembangunan tumpukan kayu pembakaran. Fasilitas kerajaan tempat raja dan rombongan tinggal selama upacara kremasi juga dibangun di lokasi yang disebut Pramane. Kayu bakar pemakaman dilaporkan setinggi 250 kaki atau sekitar 85 meter dan dibangun di atas altar tempat guci ditempatkan untuk kremasi. Prosesi pemakaman ini sangat mewah yang dihadiri oleh banyak orang dan didokumentasikan dengan sangat rinci. Raja Chulalongkorn menyalakan tumpukan kayu pemakaman sekitar pukul 18 pada tanggal 15 Maret dengan diiringi suara trompet, dan tumpukan kayu itu terbakar sepanjang malam. Pemakaman berakhir pada tanggal 20 Maret dengan prosesi ke Grand Palace. Raja juga memerintahkan agar istana musim panas yang akan dikunjungi mendiang ratu pada hari kematiannya dirampungkan pembangunannya. Di halaman belakang istana tersebut, ia mendirikan monumen peringatan untuk Ratu Siam Sunanda Kumari Ratana beserta anak-anaknya. Monumen tersebut sekaligus menjadi pengingat pada kondisi tragis yang membuat akhir hidup mereka terlalu cepat. Inilah yang terjadi jika tradisi dan kepercayaan terhadap mitos lebih kuat daripada sikap kemanusiaan dan hati nurani. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.